Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sebuah komunikasi. Komunikasi merupakan suatu bentuk interaksi kita terhadap orang lain. Bagaimana kita saling bertukar informasi, bertukar pikiran, itu melalui suatu proses dalam komunikasi. Saya Tegar Wahyudi dan inilah komunikasi interpersonal. Baik, komunikasi interpersonal itu sendiri merupakan suatu bentuk dari komunikasi ya. Dari pengertiannya yaitu komunikasi interpersonal adalah sebuah komunikasi atau proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih dan biasanya tidak diatur secara formal, melainkan seperti berbicara dengan teman, orang terdekat, sahabat, dan semacamnya. Kemudian sebenarnya komunikasi interpersonal itu sendiri bisa terjadi di mana saja, seperti ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Sebagai komunikasi interpersonal itu sendiri bisa disebut juga dengan komunikasi antar pribadi ya. Nah, disebutkan juga bahwa efektivitas antar pribadi itu ditentukan oleh beberapa jelas pesan yang disampaikan. Di sini sudah jelas bahwa komunikasi interpersonal itu sendiri adalah sebuah bentuk komunikasi ada yang saling bertukar informasi, bertukar ide, pendapat yang direalisasikan dengan adanya komunikasi itu sendiri. Kemudian di dalam komunikasi ini itu adalah bentuk suatu interaksi seperti berbicara dengan teman, orang terdekat itu yang tidak diatur secara formal yaitu secara spontan. Nah, kemudian langsung saja di sini kita lanjut ke dalam tujuan dari komunikasi interpersonal sendiri, bahwa di komunikasi interpersonal adalah untuk dapat berinteraksi, bertukar pikiran, saling berbagi informasi, diskusi, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan yang lainnya adalah untuk melakukan suatu kerjasama antara seseorang dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya. Nah, disebutkan juga bahwa di dalam tujuan komunikasi interpersonal itu sendiri adalah untuk suatu komunikasi itu adalah untuk berinteraksi, saling bertukar pikiran, saling berbagi informasi antara orang satu dengan orang yang lain, tentu adalah untuk mencapai tujuan ataupun di situ adalah untuk melakukan suatu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, seperti itu. Baik, di sini kita masuk ke dalam proses komunikasi interpersonal. Jadi di suatu komunikasi interpersonal itu sendiri itu melalui beberapa proses. Di situ mereka melakukan suatu proses di mana terjadilah komunikasi interpersonal itu sendiri. Nah, di sini disebutkan juga bahwa di dalam proses yang pertama itu pengirim atau source dan penerima atau receiver itu adalah pesan dalam komunikasi interpersonal. Ada dua orang atau lebih yang berkomunikasi. Salah satu orang yang mengirim pesan, sementara orang yang lain adalah menerima pesan dan menerjemahkan pesan tersebut. Nah, di sini disebutkan bahwa di proses yang pertama itu pengirim itu biasa disebut juga dengan komunikator. Kemudian penerima itu disebut dengan komunikan. Di dalam suatu proses komunikasi di komunikasi interpersonal ini itu mereka saling berinteraksi, di mana komunikator memberikan pesan yang akan ditangkap oleh komunikan, seperti itu. Kemudian di sini juga masuk dalam proses yang kedua bahwa pesan atau message itu adalah sinyal yang bekerja sebagai stimulus bagi komunikan atau receiver. Pesan bisa berbentuk suara, bau, rasa, visual, dan kombinasinya. Pesan bisa dilakukan secara terencana, bisa juga tidak sengaja, dan bisa juga dengan asal bicara. Nah, kemudian di proses yang nomor kedua ini bahwa pesan itu bentuk dari sinyal yang bekerja, bahwa di dalam pesan ini mengandung beberapa unsur, bahwa di sini tuh bisa terdapat pesan berbentuk bisa suara, bisa bau, bisa rasa, visual, dan bisa dari kombinasi dari item-item tersebut. Itu adalah bentuk dari pesan atau message yang dibawa oleh komunikator yang akan disampaikan kepada komunikan itu dalam bentuk pesan, seperti itu. Baik, kemudian proses selanjutnya yaitu feedback atau umpan balik. Dalam menyampaikan pesan itu akan adanya proses di mana umpan balik adalah feedback, reaksi yang muncul ketika seseorang menyampaikan pesan. Orang yang menerima pesan bisa mendengar dan menulis pesan tersebut, seperti itu. Jadi di sini disebutkan bahwa feedback itu merupakan umpan balik. Umpan balik itu seperti
bagaimana kita menyingkapi pesan yang telah disampaikan oleh komunikator, seperti itu. Nah, kemudian di yang proses keempat ini yaitu kalimat pembuka. Kalimat pembuka ini berisi kumpulan informasi yang diberikan sebagai pengantar. Sebelum informasi utama, kalimat pembuka atau feed forward ini bisa untuk meyakinkan orang yang menerima pesan supaya bisa mengerti. Seperti itu. Jadi dimaksudkan ini adalah kalimat pembuka itu merupakan kalimat utama, kalimat yang sebagai ditujukan untuk di awal kalimat, di awal pembuka itu seperti feed forward, seperti suatu komunikasi itu terdapat juga yang namanya kalimat pembuka. Tujuannya adalah untuk meyakinkan orang dapat menerima pesan kita supaya bisa lebih mengerti lagi apa yang kita sampaikan. Itu maksud dari kalimat pembuka. Baik, kemudian di sini yang nomor kelima ini adalah tentang channel atau media proses komunikasi, bahwa di dalam proses komunikasi itu media adalah tempat untuk menyalurkan pesan bisa sampai ke penerima itu melalui suatu media. Bahwa media dalam komunikasi interpersonal itu sendiri bisa berupa telepon, email, atau bertemu secara langsung. Nah, di sini disebutkan bahwa di dalam suatu komunikasi interpersonal itu membutuhkan suatu media, atau membutuhkan tempat untuk mereka saling berinteraksi. Biasanya di dalam interaksi ini mereka saling berkomunikasi di dalam sebuah platform, bisa berupa telepon, email, atau bertemu secara langsung atau tatap muka, seperti itu. Kemudian di sini yang terakhir adalah noise atau hambatan. Dalam komunikasi interpersonal itu ada hambatan yang bisa mengganggu ya. Hambatan itu bisa menghalangi penerimaan pesan dalam memproses informasi. Orang yang menerima pesan bisa salah paham. Sebagai contohnya adalah tentang komunikasi interpersonal itu misal mati listrik yang menyebabkan saluran komunikasi bisa terhambat. Itu adalah contoh dari hambatan atau noise dalam komunikasi interpersonal. Biasanya di sini itu hambatan itu dimaksudkan adalah tentang menghambat di mana komunikasi interpersonal itu dapat berlangsung. Di dalam komunikasi interpersonal itu ada suatu hambatan di mana kita menjadi terhalang untuk melakukan suatu komunikasi. Contohnya seperti mati listrik, kemudian ketidakpahaman, miskomunikasi, itu termasuk ke dalam hambatan dari komunikasi interpersonal. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam kesimpulannya bahwa komunikasi interpersonal itu adalah suatu komunikasi yang melalui beberapa proses pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan dengan efek dan umpan balik langsung untuk mengetahui apakah pesan yang dikirimkan itu dapat berdampak positif ataukah berdampak negatif. Di mana dalam komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih itu yang bertujuan untuk berinteraksi dan bertukar informasi. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa di dalam komunikasi interpersonal itu di mana terjadi suatu interaksi antara komunikator ke komunikan yang berlangsung secara efektif yang bersifat umpan balik dengan efek-efek komunikator dengan efek-efek komunikasi yang ada itu saling berinteraksi apakah pesan yang mereka sampaikan itu berdampak positif ataukah berdampak negatif. Dan di komunikasi interpersonal ini dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling berkomunikasi, berinteraksi untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan atau mereka mencari informasi atau mencari masalah dalam suatu komunikasi tersebut. Nah, jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana komunikasi interpersonal, mulai dari pengertiannya, kemudian dari tujuan komunikasi interpersonal itu sendiri, kemudian yang terakhir adalah tentang proses dari komunikasi interpersonal. Itulah pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.